Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Denny Silalahi di channel Bang De. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penggunaan spreadsheet bagian yang ketiga. Apa-apa saja yang akan saya bahas? Yang pertama yaitu ada fungsi frekuensi. Fungsi frekuensi adalah fungsi yang menghitung seberapa banyak suatu nilai muncul dari suatu range nilai tertentu dan mengembalikan nilai list secara vertikal. Yang kedua yaitu fungsi permutasi. Fungsi permutasi adalah fungsi yang mengembalikan nilai permutasi untuk beberapa nilai objek yang telah diseleksi dari kumpulan objek-objek tertentu. Yang ketiga, ada fungsi standar deviasi. Standar deviasi didefinisikan sebagai ukuran sebaran statistik yang mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar. Bisa juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Yang keempat, ada fungsi varian. Fungsi varian adalah derajat sampai seberapa jauh data numerik cenderung untuk tersebar di sekitar suatu nilai rata-rata. Microsoft Excel membuat dua buah fungsi built-in untuk fungsi varian berdasarkan jenis datanya, yaitu varian .p yang digunakan untuk menghitung nilai varian dari keseluruhan populasi dan varian .s yang digunakan untuk menghitung varian dari sampel. Sekarang kita langsung saja ke video pembahasannya. Pertama-tama teman-teman harus menyediakan dulu data tabel yang sudah saya buat seperti ini. Teman-teman bebas memilih nanti data apa yang akan teman-teman buat. Yang penting nanti di dalamnya ada rata-rata jumlah data yang lebih besar dari sekian gitu kan, nilai maksnya, nilai minimum, median, frekuensi, permutasi, standar deviasinya, varian. Itu nanti untuk kita cari nilainya. Oke, kita bahas satu persatu, mulai dari rata-rata. Mencari rata-rata ini mungkin teman-teman sudah bisa ya. Saya juga sudah sering membahas tentang cara mencarinya dengan menggunakan rumus average buka kurung, karena kita akan mencari rata-rata dari data berat badan. Kita pilih lalu tutup kurung, enter. Nah, rata-rata dari data berat badan yaitu 58,5. sama saja halnya dengan mencari rata-rata untuk data tinggi badan. Sama saja menggunakan rumus average kurung data tinggi badan tutup kurung, enter. Nah, ini adalah rata-rata dari data tinggi badan. Sekarang kita akan mencari jumlah data yang lebih besar dari 75. Ini sepertinya sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Nilai max, minimum, median, rata-rata, dan jumlah datanya sudah saya bahas di video sebelumnya. Tetapi saya akan memperjelasnya di video kali ini. Nah, untuk mencari jumlah data yang lebih besar dari 75, kita menggunakan rumus countif seperti di video sebelumnya. Rumus countif buka kurung data. Yang pertama data berat badan, koma, karena kita akan mencari jumlah data yang lebih besar dari 75, maka kita buat di sini lebih besar dari 75, tanda kutip, lalu tutup kurung, enter. Nah, jumlah data yang lebih besar dari 75 di data berat badan yaitu ada 2. Kita akan cek 80 dengan 85 ya, benar ya teman-teman. Sama halnya juga dengan mencari
nilai max di tinggi badan dengan menggunakan rumus countif, sama dengan countif buka kurung data tinggi badan, koma, tanda kutip lebih besar dari 75, tanda kutip lagi, lalu tutup kurung, enter. Nah, jumlah data yang lebih besar dari 75 di data tinggi badan yaitu ada 10. Kita akan cari 220. Oh, ternyata semuanya ya teman-teman, semuanya lebih besar dari 75. Nah, berarti benar rumusnya. Lanjut ke nilai maksimum. Rumus untuk mencari nilai maksimum ini sudah saya beritahukan juga di video sebelumnya, yaitu sama dengan max buka kurung, lalu kita pilih data berat badan terlebih dahulu. Nah, tutup kurung, mudah saja ya, enter. Nilai maxnya atau nilai paling tinggi di data berat badan yaitu nilai 85. Kita lihat nilai 8 ini. Nah, benar ya teman-teman, sama saja halnya dengan data tinggi badan, menggunakan rumus yang sama, max buka kurung data tinggi badan, tutup kurung, enter. Nilai maxnya adalah 220. Kita lihat. Nah, benar ya teman-teman. Rumus untuk mencari nilai min yaitu sama dengan min buka kurung data, lalu tutup kurung, enter. Nah, nilai paling rendahnya atau nilai minimumnya yaitu 30. Kita lihat. Nah, benar ya teman-teman, nilainya paling rendah yaitu 30. Untuk data tinggi badan juga hampir samalah kita katakan min buka kurung data tinggi badan, tutup kurung, enter. Nilai minimum atau nilai paling rendahnya yaitu 140. Nah, ini teman-teman, benar sekali, cukup mudah saja untuk mencari nilai max dan nilai minimum ini. Nah, sekarang kita akan mencari nilai median atau nilai tengah. Rumusnya sama seperti di video sebelumnya, yaitu rumus median buka kurung data berat badan terlebih dahulu, lalu tutup kurung, enter. Nah, ini adalah nilai median atau nilai tengahnya dari data berat badan. Rumusnya sama untuk data tinggi badan, yaitu sama dengan rumus median buka kurung data tinggi badan, tutup kurung, enter. Nah, nilai tengahnya yaitu 185 untuk data tinggi badan. Sekarang kita akan mencari nilai frekuensi. Rumus untuk mencari nilai frekuensi yaitu frekuensi sama dengan frekuensi buka kurung data berat badan. Di sini akan kita tambahkan 70 karena frekuensinya diantara 70 nanti, lalu tutup kurung, enter. Nah, frekuensi dari data berat badan yaitu 8. Untuk frekuensi tinggi badan, data tinggi badan sama saja menggunakan rumus frekuensi tadi,
menggunakan rumus frekuensi buka kurung data tinggi badan, koma 70 seperti data tadi. Seperti mencari data berat badan, enter 0, berarti frekuensi untuk data tinggi badan yaitu 0. Lanjut, kita akan mencari nilai permutasi dari data berat badan dan tinggi badan. Rumusnya yaitu sama dengan permut buka kurung nilai frekuensi dari data berat badan, koma digabungin dengan nilai frekuensi data tinggi badan, lalu tutup kurung, enter. Nah, permutasinya yaitu 1, dan untuk data tinggi badan juga sama karena itu rumusnya digabungkan, yaitu permut buka kurung frekuensi 1 frekuensi data 1, frekuensi data 2 tutup kurung, sama saja dengan data berat badan. Frekuensi permutasinya yaitu 1. Sekarang kita akan mencari nilai dari standar deviasi data berat badan. Rumusnya yaitu sama dengan rumus STDEV. Untuk data berat badan kita buat titik S buka kurung data 1 berat badan, koma data 2, koma data 3, koma 4, koma 5, koma 6, koma 7, koma 8, koma 9, koma 10, koma kurung. Nah, untuk rumus ini kita harus klik satu-satu ya teman-teman, tidak bisa langsung sekaligus, enter. Jadi hasil standar deviasi untuk data berat badan yaitu 17,32852,497. Selanjutnya nilai standar deviasi untuk data tinggi badan. Rumusnya sama saja, tapi nanti kita ganti sedikit. STDEV titik, di sini kita ganti dari titik S jadi titik P. Buka kurung data 1 untuk tinggi badan, koma data 2, koma data 3, koma 4, koma 5, koma 6, koma 7, koma 8, koma 9, koma 10 kurung. Ini juga harus kita klik satu-satu ya teman-teman, enter. Jadi nilai standar deviasi untuk data tinggi badan yaitu 26,0959,767. Nah, seperti itu untuk mencari nilai standar deviasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan mencari nilai dari variannya dengan menggunakan rumus sama dengan varian var titik P buka kurung data. Kita akan mencari terlebih dahulu untuk data berat badan, berarti kita mohon maaf, kita hapus dulu ini sama. Yang pertama data nomor 1 untuk data berat badan 1,2,3 3,4, 5,6, 7, 8, 9, 10, mohon maaf, sini tutup kurung. Nah,
enterkan saja. Nah, nilai varian untuk data berat badan yaitu 270,25. Untuk data tinggi badan sama saja rumusnya, menggunakan rumus varian var titik p buka kurung sama seperti tadi, data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, data 6, 7, 8, 9, 10 tutup kurung. Nah, nilai varian untuk data tinggi badan yaitu 681. Kira-kira seperti itu saja pembahasan untuk video kali ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan di video kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Terima kasih.